kayak Kak Ical kan pasti pernah ada di kondisi Tidak mampu. Yang bikin postingan ini pun belum tentu punya basic keilmuan. Iya, psikologi. Dia asal nge-share aja, setelahnya dia nggak punya tanggung jawab atas apa, dan ternyata itu dijadikan sebagai rujukan berpikir orang. Dan dengan caranya beliau itu dulu semester pikir itu dibuka dengan hal-hal yang berbau kontroversi. teman-teman sebaya Kak Ical di sana tuh masih ada yang kontekan nggak sampai Oh masih. Jadi menurutmu sana nggak ada sinyal? Gak ngomong kayak gitu. Iya. Masih kontak kan dong. Rayakanlah pertemuan ini. Lagu itu apa? Selalu bersama apapun yang terjadi. Singkirkan semua yang mengganggumu. Kita kan tetap jadi satu. Yeay. Oke, baiklah, selamat datang di Markipot. Mari kita podcast. Sorry sebelumnya karena kita kekurangan kru karena masih di jalan, beliau telat. Tapi kita masih bersama dengan Oke, saya Kang Ipul dan saya Eka Armstrong. Meletnya mana? Kayaknya berubah lagi. Kita kedatangan bintang tamu yang sangat Wah, spesial ini, spesial. Dia idola para wanita. Yaitu Direktur Kampus Karya Anak Bangsa, yaitu Mas Ical. Merauke. Bisa dipanggil Mas Ical. tapi Nama kami lengkap dari Bapak Ibu. Ya, mungkin banyak yang belum tahu ya, karena kita akrabnya selalu panggil Kak Ical, Mas Ical gitu. ada Mas DS kok. Destor. Wah, kok kayaknya. Biar diluruskan dulu. Oke, monggo silakan Mas. Oke, jadi kalau nama asli yang mungkin jarang orang kenal, orang tahu ya. Iya. Jadi karena memang katanya nama itu sebuah doa gitu kan. Dulu awalnya katanya nama saya Ami Zamzami katanya. Woi. Ami Zamzami. Ami itu diambil dari paman, dari ibu kan. Bahasa Arab tuh Ami itu kan paman dari ibu. Terus kemudian Zamzami ini ya orang spesial lah kayaknya di kampung dulu itu, akhirnya terus dikasih nama ke saya, harapannya orang tua pengen. Tapi ternyata kalau diingat-ingat Zam-Zam itu kan Zam-Zam ya. Iya. Air Zam-Zam. Atau itu Suci. superhero. Bukan. Shazam ya. Ami Zam-Zam. Dia mana tahu dia ngomong Sasam berubah tiba-tiba. Takut ada petir masuk. Terus akhirnya nggak sengaja, entah gimana, entah doa, entah gimana. Karena Zam-Zam itu katanya, iya, saya dulu itu gampang tenggelam. Gitu. Oh iya. Gampang tenggelam. Kupikir korelasinya kemana? Kok tenggelam ya? Kan air kan? Ya. Sama air akhirnya terus gampang tenggelam. Dan saya ngalami itu masih inget ya, maksudnya mungkin kelas 1 SD entah. Sebelum dirubah nama itu. Iya ya. Itu jadi Ada histori. dulu kalau di kampung kan, saya di Merauke sana kan, jadi lahir besar di Merauke. Terus memang kejadian beneran, seingat saya itu saya 2 kali deh. Seingat saya ya. Apa itu laut atau Sumur. sungai? Waduh. Kok agak aneh ya apa gitu ya? Merauke men. Iya. Yang maksudnya kita berenang kalau nggak di sungai, pantai. Anak dulu kan, anak kecil tuh kelas 1 SD kan lagi semangat-semangatnya punya sepatu gitu kan. Nah, Nyuci sepatu niatnya nimba, ikut sama timbanya kan, tenggelam. Walah. Satu ditolong sama abang sendiri. Yang kedua main masak-masakan, ya. mau ngambil kepleset tenggelam juga di sumur gitu. Tapi sumurnya seberapa dalam? Dalam. Di sana sumur tuh dalam-dalam ya. Ada yang sampai 15 meter gitu. Tapi masih itu Berarti ya. saya itu sadar ada orang manggil nyari-nyari saya itu sadar dulu tuh. Maksudnya?
kondisi tenggelam itu dari atas lagi. dengar. Tahu gitu. Dan ditolong. Seingat saya kedua kali itu. Akhirnya karena nama itu akhirnya kayaknya Zam-Zam ini berat deh gitu. Perlu diganti. Akhirnya ada ya dapat ilham dari mana nggak tahu terus diganti. Karena kenapa nama itu diganti setelah gede? Orang di Papua dulu di Merauke sana nggak peduli bro sama yang namanya kelengkapan surat-surat itu kayak akte dan lain sebagainya. Saya punya akte itu kelas 6 SD pas mau lulus. Wis. Iya. Saking Karena mau bikin ijazah, syarat bikin ijazah itu harus punya akte. Nama yang bener yang mana gitu. Oh, itu masih dipakai. Enggak, akhirnya dari situlah berubah jadi Ami Faisal Faisal. itu. Itu di sana saking tidak perhatiannya pemertut atau gimana Mas? Kok manual ya? Itu manual banget ya. Saya takut sendiri. Orang saking nggak pedulinya dan itu pun yang ngurus saya rasa kayaknya dulu kolektif dan ngurus sekolah juga deh. Jadi Luar biasa. ya tiba-tiba dah dan tempat lahirnya akhirnya pun juga ikut salah sampai sekarang. Tapi dibiarin aja. Ya biarin aja lah udah karena lewat begitu aja dari sejarahnya seperti itu ya. Terus kemudian 2009 keluar dari Merauke dan ya nama-nama Facebook lah ya. Iya, akhirnya karena dulu saya dipanggilnya Faisal tuh Ical nama kecil itu. Karena saya jauh dari perantauan akhirnya kayaknya saya perlu bawa nama wilayah saya. Daerah ya. Iya. Dan sampai sekarang jadi personal branding Ical Merauke. Gitulah kurang lebih seperti itu. Enggak menarik, ngapain tepuk tangan? Enggak, luar biasa. Historinya Tapi gini keren. Pak Ipul kan kemarin bintang tamu kita yaitu dengan Bung Didit atau Om Didit ya. Kita kan kemarin beliau juga telah meluluskan apa? Sertifikasi anak didik ya. Dan Bapak ini kita harus mengucapkan selamat juga Pak Ipul. Yes. Atas kemenangan Indonesia. Saya udah mulai tegang. Soalnya tadi begitu kita tahu selama ini Om Didit itu memang panggilnya Om. Begitu ngomong manggil Bung itu saya langsung ingat salah satu nama. Yes. Bung Towel. Yang nggak pernah diajak. Gak pernah diajak ya. Udah gak ada teman sebenarnya. Udah kalah ratusan juta gak ya? Oke. Arab Saudi. Ada batuknya ya. Mas, tadi kan bahas sumur. Sumur di apa Merauke atau di Papua itu bentuk sumurnya sama kayak di Jawa atau gimana? Sama. Kurang lebih sama. Karena saya dari dulu memang tinggal di Sumur di Papua di Merauke. Walaupun di Papua di Merauke ya banyak di sana sukunya campur-campur termasuk pendatang bukan hanya pribumi dan ya secara gak langsung kultur dan budaya itu tercampur ya antara pendatang sama pribumi. Kalau pribumi sana bilangnya OAP ya. Orang asli Papua. Sebutannya OAP. Jadi ya, sumur bukan mau ke situ deh. Mabes. Iya. Bukan yang terakhir B ya. OKB kan. PPB. Tapi aku masih penasaran dalam sumur itu berapa ya? Kan katanya dalam-dalam. Maksudnya kisaran 3 meter 4 meter ada? Kurang lebih. Itu dalam sih. Dalamnya air ya, belum dalam turunnya. Iya, maksudnya tingginya doang, nggak usah kedalaman air ya. Gini, saya ingat saya bisa berenang itu juga karena Ketenggelam sumur. dilempar deh gitu. Jadi di sana kan udah pernah nengok videonya anak-anak Papua belum? Jadi anak-anak Papua itu dia punya kebiasaan lompat mandi di sungai lah, punya anak-anak kecil tuh. Iya. Tapi lompat dari ketinggian loh. Iya, yang dari kapal itu bukan? Iya, bahkan dari kapal tuh. Iya, Jadi sengaja. tahu. Jadi kalau teman-teman lihat kayaknya asik ya anak-anak Papua tuh terutama di Merauke. Jadi kesana itu kan banyak kapal perintis punya pemerintah ya, Kalimutu, Tata Milau, kayak Kelut di sini lah ya. Iya. Kelut. Itu anak-anak pelabuhan memang sengaja naik ke atas kapal sampai kalau di sana bilang orang stum ya. Stum. Orang bilang stum. Jadi itu mereka memang sengaja nunggu sampai stum bunyi dan mereka sengaja naik. Dan begitu kapal sudah lepas dari pelabuhan,
petugas kan otomatis ngejar mereka tuh. Ya. Iya. Ngejar mereka, nunggu agak jauh, lari, kalau udah capek nah mereka lompat. Jadi lompatnya itu memang cari adrenalin, bukan hanya lompat di laut yang dalam itu. Tapi memang Adrenalinnya. ngece petugas gitu. Adrenalinnya anak papa tuh kayak gitu. Pernah. Pernah ikut gitu. Jadi dan dulu pas kondisi sungai banjir, terus kemudian ya karena saya belum bisa berenang, sering tenggelam itulah ya. Iya. Akhirnya sama abang saya, pas atas saya deh kayaknya, rame-rame dipegang, dilempar dari atas jembatan itu. Dan dari situ langsung bisa berenang karena takut mati ya. Gitu. Sampai ke pinggir dan bisa berenang. Oh, itu juga mungkin yang mendasari ganti nama katanya. Iya. Untung abangnya nggak diganti juga namanya. Ada ganti nama juga nggak waktu kecil? Ganti umur. Ganti umur. Sungainya di sana airnya kayak ini juga Mas, yang jernih atau yang kayak teh itu? Macam-macam. Ada yang jernih, ada yang Maaf, yang maksudnya kan air di sana yang bukan kayak teh ya, bukan. Air apa namanya itu? Ya, payau. Iya, payau. Kecuali memang Payau itu deket laut gak sih? Ya, Ya itu, ada pertemuan. di sana itu banyak sungai-sungai karena memang Merauke itu kan pesisir ya. Ya. Merauke itu pesisir. Jadi ada salah satu sungai di sana namanya Sungai Maro ya. Sungai Maro itu kayaknya jembatannya lumayan panjang, setengahnya jembatan Barelang kali ya. Luas juga jembatan Barelang. Setengahnya jembatan Barelang. Itu kapal-kapal induk yang perintis itu, bukan kapal perintis itu masuk di situ. Nah, nih Mas. Sorry nih. Ini baru datang nih, telat nih, gimana ini guys? Langsung lah gimana? Menurut hukum Islam, kalau ada janji sama orang, Udah jam berapa sih? Jam 10 kan? lebih lah. Aduh, saya minum. Mohon maaf lah. Sheila OTW-nya jam 10 kurang Jam loh. 11. 10 kurang dari legenda. Enggak usah hukum Islam lah, hukum Merauke lah. Kan tadi ada yang dilempar tuh. Ini diapain nih? Kalau Telat itu. Merauke Guys. itu masih di sana ada namanya MRP ya, Majelis Rakyat Papua, dan ya, segala sesuatu itu hukum itu dikembalikan ke adat. Nah, kalau adat di sana Dibaca itu nggak, biasanya hukum adat. Hukum adat adat. itu melakukan kesalahan minimal ya 30 kepala babi lah dendanya. Satu babi 30 juta ya denda ya. Tapi dia kelakuannya babi. Wah, parah ini. Enggak ada terusannya. Kan yang di laut lo itu. Lu siapa? Masuk. Halo guys, perkenalkan. Udah kelar perkenalannya. Kamu dari mana telat? Malam mingguannya Sil. Astagfirullahaladzim, enggak Sheila dari pondok pesantren, dari pondok Sheila, dipanggil sama Bu Nyai, diminta datang malam ini. Minta maaf dulu dong sama Mohon maaf Kak Ical, teman-teman sudah dibuat menunggu. Sheila kan janjinya jam 10 ke atas kan. Nah jam 10 kurang itu Sheila udah OTW. Kebetulan rem kiri Sheila itu putus Kak. Jadi Sheila gak bisa laju. Oh jadi habis si rem kirimu nggak laju ganti nama kau? Gak nyambung aja. Kan mulai ngenal Makanya nih, mulai jangan ngenalnya. telat. Sil, lu kan host ya. Tulisannya host itu HOST kan? Iya. Depannya tinggal nambahin huruf G aja. Ghost. Hantu. Kadang nongol, kadang ngilang, ya itulah. Kak Ical apa kabar Kak Ical? Alhamdulillah. Pakai gayanya anak-anak lah. Enggak. Alhamdulillah. Enggak ya. Akbar. Tadi katanya habis dari outing kelas di Alio ya Kak? Ya, tadi hadir mendampingi teman-teman kita angkatan 12 untuk kegiatan makan sih sebetulnya. Makan kegiatan aja. makan. Pindah makan ya. Pindah makan. Tapi enggak itu sih momennya. Kurang pas ya. Pamer foto, Bro. Oh iya. Itu yang utama. Instagramable lah. Itu kalau boleh tahu angkatan berapa sih? Jangan. Ini di postingnya. Oke. Oh alah. Kan banyak. Oke. Apa? Tahu nggak story dari air putih ini? Aku taunya Tiba-tiba story of banget. Kansa. Minum dulu. Jadi udah jalan berapa lama ini?
2 abad lah. 1 dekade. Kayaknya udah jalan lama sih tapi nggak ada kejelasan. Aduh, berat. Nah, ngomong-ngomong kejelasan nih. Ada Mans tipis-tipis. Ada itu nggak Mas? Maksudnya petuah lah. Kan ada tuh teman saya tuh jalin hubungan. Ya. Tapi lebih sering di PHP, ditinggalin. Akhirnya ke kami juga curhatnya gitu. Siapa itu? Teman kami kan udah dijemput tadi teman kami. Dari sudut pandang mana nih saya kasih saran? Ya intinya teman saya bego gitu aja lah. Karena kata orang memang apa ya, rasa suka itu memang menutup akal pikirannya gitu kan. Memang orang jadi bego kalau suka itu. Oh iya, berarti pepatah. Jatuh cinta itu memang orang jadi bego katanya. Iya. Oke. Karena tertutup pikiran sadarnya, orang fokus menggunakan perasaan. Makanya ya ingat kata tukang parkir aja. Apa terus? Mundur. Mundur wir. Mundur. Alan-alan. Oh kamu tahu. Pelan-pelan mundurnya. Kalau langsung mundur nabrak nanti. Kayaknya kita nggak bahas dia. Enggak kan Sheila lagi melanjutkan. Oke. Kan? Nabrak siapa mundur-mundur terus? Tidak ada. Nabrak yang lain. Jadi ngomong-ngomong apa namanya, orang kalau jatuh cinta itu bego itu kan Kak. Kak Ical sendiri pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pasti pernah dong. Pastilah, pasti. Iya. Setiap dari kita pasti ngalamin. Iya. Jadi menurutmu dia Apa sih? Kan kata salah satu, saya pernah baca lihat podcastnya Mata Najwa ya. Ya kan Mata Najwa. Ketika Anda memilih, dalam proses memilih itu gunakan logika. Tetap gunakan logika. Objektif Kenapa? gitu ya? Ya, tetap objektif. Tapi ketika ketika sudah Anda temukan orang yang Anda cari, matikan logikanya. Jangan dibalik. Itu kan? Masuk bisa kan? ke sini nggak? Oh iya. Tadi yang tanya Sheila ya. Jadi katanya dalam proses pencarian itu tetap gunakan logika. Sisihkan satu ruang dalam hati kita itu agar tetap logika itu bisa bekerja. Nah, adapun setelah kita temukan orang itu baru silakan matikan logika Anda, katanya gitu. Tapi bagi saya justru itu yang bikin bodoh. Maksudnya? Ya karena disuruh matikan logikanya, akhirnya ya cinta buta, cinta main rasa. mati atau itu kan akhirnya. Mungkin orang statement itu dijadikan sebagai apa ya? Dijadikan sebagai acuan orang untuk jatuh cinta akhirnya. Padahal sebetulnya kan kalau kata guru-guru kita di kelas itu, teman-teman harus sadar bahwa dalam dunia ini sifat benda itu 2. Kalau nggak hilang rusak. Maka ketika Anda mempunyai segala sesuatu, ya tetap sisihkan ruang dalam diri Anda bahwa yang nggak pernah dipikirkan orang itu kan apa? Ketika pertama kali kita diterima di tempat kerja, mental apa yang harus disiapin, Sil? Pertama kali diterima? Ya. Mental ikhlas. Pertama kali kita diterima di tempat kerja yang baru gitu. Apa ya? Hal yang harus disiapkan dari mental kita tuh apa? Berani. Atau mungkin seneng ya? Iya, bahagia. Oke, saya ganti pertanyaan deh. Ke Mas Ipul ya. Wah, Mas ini Ipul, karena yang berhubungan udah dengan alami. perusahaan ini. Oke. Ketika pertama kali kobil tuh orang nikah itu, setelahnya itu mental apa yang harus disiapkan? Mampukannya Allah gitu Mas. Saya mampukan Allah. Bertanggung Mampukan jawab. apa nih? Maksudnya kan kalau udah apa ya? Mampukan 4 ya? Nah gitu. Ini Ini Mas- tanggung jawabnya timpang. Oke, ini masih ada sangkut pautnya dengan statement saya tadi ya, Iya. bahwa sifat benda di dunia ini hanya Hilang ada 2, atau kalau rusak. nggak hilang rusak. Jadi ternyata kita tuh nggak pernah mempersiapkan database dalam pola pikir kita itu hal-hal yang sifatnya itu fenomena.
Fenomena itu kan kita sering lihat bahasa fenomena itu dipakai untuk hal-hal yang memang pasti terjadi kan. Iya. Nah sedangkan kita tuh nggak pernah menyiapkan mental itu. Padahal pasti terjadi. Bisa jadi menghampiri diri kita. Hal apa itu? Mental yang harus pertama kali disiapkan orang pertama kali diterima kerja adalah kemungkinan dia dipecat. Iya. Orang pertama kali menikah, hari pertama menikah, kemungkinan dia bercerai. Cerai hidup ataupun cerai mati. Tapi kan orang nggak pernah memikirkan hal itu, mikirin hal seneng doang. Terima kerja, buset, sebulan kemudian gue bakal dapat gaji nih gitu kan. Iya. Atau nikah, buset saya bakal bahagia nih. Padahal enggak kan. Endingnya, ya. akhirnya ketika hal itu ternyata terjadi sama dia, dia nggak punya mental itu, menganggap bahwa dunianya hilang, dunianya selesai dengan dia dipecat dari tempat kerja atau mungkin dia harus bercerai. Dianggap dunianya selesai, padahal kan enggak. Kata orang bilang life must be go on, hidup tetap harus berjalan kan sih. Iya. Ya enggak sih? Betul. Nice. Kok jadi ke Sheila Kak? Lo kan yang ngajukan pertanyaan Anda tadi. Oh iya, terima kasih Kak. Berarti ini masih berhubungan dengan cinta dan rasa ya. Iya, jadi tetap sisihkan satu ruang dalam diri kita itu Untuk- logika. Iya, untuk ikhlas. Karena sifat benda di dunia ini Kalau nggak hilang diambil orang. iya. Rusak. Rusak. Ya. Langsung spesifik ya. Agak Diambil gitu. orang. Oke. udah diambil ya. Ya. Saya nggak ikut ya. Cinta dan Terus rasa, Mas. perasaan. Mas kan dari kecil sampai besar di ini ya, di Merauke dibesarkan. Sampai ya? SMA. Sampai saat ini perkembangan di sana seperti apa rasa cinta Mas terhadap Merauke. apa tadi? Orang tempatan tadi? OAP. OAP. Oke. Iya. Dari nama itu bahaya. Ini daging. tadi briefingnya nggak bahas tentang itu deh. Luar itu aku. Kadang Lanjut yang- Pak. Serah-serah mau jawab boleh. Catat. Hugo Bos. Kecintaan ini agak dalam ya. Oke, maksudnya. Tapi harusnya dari personal branding yang selama ini saya bangun, ya bentuk kecintaan saya sama Merauke nggak bisa, Iya. nggak bisa dianggap main-main. Karena Bahkan itu saya jadikan sebagai nama belakang saya kan. iya. Ical Merauke. Saya tetap membawa itu. Karena faktanya teman-teman pasti belum pernah riset Facebooknya Mas Ical dari tahun ke tahun kan. Yang lama ya. Saya pernah riset, waduh, memang Merauke. ada hal-hal yang tidak bisa saya Nanti cari sendiri aja. Tapi Ini mau dibahas di sini bener. enggak lah men. lambat laun semua itu terjadi sekarang kan? Terjadi Mas. Oke. Aku cukup mengikuti beliau loh. Bisa loh aku nih. Oke. Sekarang kita lebih pragmatis lah ya, semakin dewasa. Tapi kalau dilihat sisi itunya emang lebih agak kendor sih skrunya agak kayak dulu sih. Iya. Dulu kenceng banget kawan ini. Apanya? Resleting. Ada itu. Kadang dia lupa sih gitu dia. Apanya yang kenceng? Lah, masih tanya. Bukan kan sekarang Ini nih narasumber salah satu podcaster yang nggak meneliti narasumber. Nggak riset. Langsung di itu loh. sudah riset loh. Oh iya. Ayo apa coba? Tapi konteksnya berbeda. Enggak, dia bener riset tapi otak dia riset. Jahat kali. Kok jadi ke riset? Tapi misinya berhasil Oh, berarti. bisa berhasil. Kamu emang cocok gitu. Keren sih. Kan soalnya Kak di balik ini semua kami tuh punya misi besar. Apa misinya? Bikin Kak Ical ketawa di sini. Oh iya. Loh, Kak Ical ketawa dari tadi. Berhasil. Ya, kamu lebih itu lagi lah. nggak pernah kita ajak ngopi ya ini ya. Iya kita Jadi- jarang ngopi loh. Banyak teman-teman di sini tuh sering mengindikasikan dirinya itu introvert. Nah, itu kan benar secara materi di sini ada. Itu atau FOMO kah? Tapi mau dibilang FOMO itu tiap angkatan atau yang udah senior atau bahkan yang udah lulus tuh sering self diagnose kalau Oke. merekanya itu introvert itu. Sebetulnya materi itu kan ada ya sudah lama sebetulnya. Iya. Kita ajarkan terutama kita di semester 2 ya, public speaking interpersonal.
Cuma yang gini, selain itu juga di sosial media memang sekarang lagi booming nih. Ya. FYP-nya hal-hal tentang Kesehatan mental. ya kesehatan mental, isu-isu tentang kesehatan mental kan. Dan kita nggak tahu mana yang benar atau yang enggak, mana yang bisa dijadikan sebagai referensi atau enggak, kan kita nggak tahu. Yang bikin postingan ini pun belum tentu punya basic keilmuan. Ya, psikologi Dia lah ya. asal nge-share aja, setelahnya dia nggak punya tanggung jawab atas apa, dan ternyata itu dijadikan sebagai rujukan berpikir orang. Kemakan akhirnya. Iya. Padahal kan sebetulnya gini, orang introvert itu bukan anti social skill loh ya. Ya, ansos sama introvert dua hal yang berbeda. Iya. Enggak pemahaman ini. Orang introvert itu bukan berarti dia antisosial. Iya. Dia hanya tidak terbiasa atau nggak menerima drama-drama perilaku orang lain lah. Gitu. Tapi sebetulnya orang introvert itu kalau diajak ngobrol dari hati ke hati, face to face, itu justru orang introvert itu paling jago karena dia tipenya rata-rata pendengar yang baik. Orang introvert itu kan. Dia hanya memang untuk hal yang berbau keramaian, bukan menolak, tapi setelahnya ketika dia memaksakan untuk tetap ada di kondisi itu, setelahnya dia butuh waktu Recharge khusus gitu untuk ya. recharge-nya. Iya. Tapi bukan berarti dia anti social skill. Nah, cuma nggak tahu pemahaman mahasiswa kita ternyata materi itu sebetulnya kan setelah dia bisa men-screening dirinya itu selanjutnya yang diharapkan itu. Teman-teman itu selanjutnya paham bahwa saya punya karakter dominan yang seperti ini loh. Itu kemudian bukan dijadikan sebagai self diagnosis dan untuk menjustifikasi gua kayak gini loh lu. Enggak kayak gitu, Ya, tapi ya, justru ya, harus lebih ke bahwa saya tahu saya seperti ini ketika berhadapan dia yang seperti itu gimana. Ya, punya antisipannya. Harusnya ke sana. Iya. Bukan sebagai bentuk justifikasi. Gue orangnya introvert, jadi kalau gue kagak nggak bisa bergaul sama lu, Iya. Lu siapa? Sokap lu guys. Dua daging udah masuk, dicatat guys. jadi bukan sebagai self diagnosis, tapi lebih ke bahwa berangkat dari dirinya, dia sudah tahu bahwa saya kan, kita sepakat bahwa setiap diri kita itu kan punya dua dominan ya. Kalau tipologi personality itu pasti mewakili, entah itu kita punya koleris phlegmatis atau melankolis sanguinis, apapun itu. Kita punya dua yang dominan. Tapi sebetulnya kan keempat-empatnya ada dalam diri kita tuh. Iya. Harusnya orang yang sudah belajar itu dia mampu dalam kondisi sadar itu, dia mampu ketika saya berhadapan dengan orang yang berkarakter personality apa, dia harus bisa ngimbangin. Balah justru seakan-akan Anda yang maksudnya tadi kan justru sebaliknya kan. Iya, makanya dikit-dikit Iya. mau gimana Sebagai tuh? bentuk penghakiman. Nggak tahu itu yang salah pengajarnya atau. Waduh. Nah, jauh sebelum ke direktur pendidikan ini, Mas. Cerita di balik ketemunya dengan Kansa ini gimana, Mas Ican? Kansa. Generasi pertama ya? Iya. Wah, pelopor. Generasi pertama. Jadi dulu itu saya punya komunitas ya, satu komunitas alumni pernah menempuh di satu pendidikan lah ya. Dan di Batam ini ternyata cukup banyak alumninya itu. Terus setiap bulan kita ada kegiatan ngumpul lah. Nah, salah satu teman itu dia tahu nih tentang info Kansa ini, tentang info Kansa. Mau buka gitu. Sudah berjalan malah. Saya masuk itu udah telat. Oh, di tengah-tengah. Udah kegiatan pembelajaran Udah berjalan. gitu. Kamu kalau pengen pinter ngomong Belajar di sana tuh, di tempatnya dulu Kansa itu pintu masuknya tuh Ricky Solin Center bro tulisannya. Asik. Oh, RSC. Ya, Om Dit ya. Ricky Solin Center ya. Ya, jadi akhirnya pertama disarankan, dan dulu yang melekat dalam pola pikir saya itu motivator school.
Sekolah motivator. Iya, sekolah motivator. Padahal bukan. Beda ya motivator sama public speaking. Akhirnya begitu, kan dulu kuliahnya itu hari Minggu. Seminggu sekali. Iya, ada kelas Minggu, hari Minggu full dari pagi sampai sore. Ada kelas malam. Karena memang menyesuaikan waktu kegiatan kerja, saat itu saya milih yang Minggu pagi itu. Oh iya. Bangun telat, nyari komplek Jalan Duyung dulu kan di Jodoh sana. Beneran nih kampus nih. Ngelewatin belakang BCA ya, orang-orang lama Batam harusnya tahu lah ya stigma itu ya. Akhirnya terus ada tempat belajar ternyata bagus. Begitu masuk. Kenapa nge-lag kamu ngelihat BCA hasil? Dulu pertama kali ya beliau guru kita ya, guru kita Mas Pram, luar biasa, beliau salah satu orang yang berjasa di kehidupan saya lah dalam dunia pendidikan, merubah pola pikir ya. Begitu masuk lagi cerita tentang Yahudi loh. Wah. Ini mau belajar public speaking apa mau belajar konspirasi? Ceritanya tentang Yahudi itu agak gimana gitu kan. Saya sama temen dulu bertiga tuh tengok-tengokan, yakin ini kita gak salah tempat ini. Akhirnya enggak ya udah nikmati aja lah, lagian kita gak punya kegiatan, masih lajang-lajang. Ya makin lama makin asik ya, jatuh cinta sama Kansa dan berarti sekarang ada 10 tahun lebih ya. Iya. Hati saya masih tertinggal di Kansa. Merasa cocok dengan keilmuan yang ada di Kansa itu. Karena itu juga maksudnya Saman masih merasa punya tanggung jawab di sini gitu. Hingga akhirnya apa ya? Kalau dibilang merasa punya tanggung jawab, enggak juga lah. Jadi nothing tulus aja? Ya nothing tulus. Tapi gini, karena memang saya bisa bilang ya, mungkin 90% pola pikir kehidupan, cara saya memandang kehidupan itu dari sudut pandang yang berbeda, itu memang dibentuk sama Kansa sih. Dibentuk sama Kansa dulu ya. Pada umumnya anak muda gitu kan. Iya. Pada umumnya anak muda dengan pola pikirnya seperti itu. Gesper gear. Iya. Enggak gitu. Pakai gesper gear. Celana ketat. Iya. Dan alhamdulillah dengan adanya Kansa ini kok kayak cocok gitu. Dan dulu saya berteman loh sama dia ini udah lama loh, dari 2000 berapa gitu. Zaman saya masih belajar saya udah ngajak dia loh. Kontel kalau bahasa ininya, bahasa kawannya konco kentel. Apa? Konco kentel. Astagfirullahalazim, istighfar. Teman deket loh. Konco di jalan tol apa? Kon. Konco. Ya gitulah kurang lebih ya. Jadi ya alhamdulillah Kansa mempertemukan termasuk jodoh saya juga. Nah, kalau dari itu sebelum itu ya Mas, sorry. Yang membuat teman tuh jatuh cinta itu tentang materi apa? Maksudnya pembahasan apa yang sampai-sampean apa? Saya datang terus gitu. Dulu, tapi ini nanti ditonton orang umum ya dan mahasiswa juga. Iya. Saya dulu agak cuek sama Kansa nih. Maksudnya fokusnya hanya materi aja. Sama kegiatan-kegiatan lain tuh hampir gak peduli. Bahkan dulu kan umumnya namanya di tempat pembelajaran kampus itu ada ada kegiatan-kegiatan sosial, termasuk juga unit kegiatan mahasiswanya kan banyak ya. Termasuk juga ada, kalau di kita kan Sultan, kalau di kampus lain BEM. ya BEM ya. Saya hampir nggak tahu tuh ada organisasi kayak gitu. Beneran cuek. Tahunya itu justru setelah lulus ngajar itu. Maksudnya ya tahu sih, tapi nggak benar-benar nggak terlibat. Benar-benar nggak terlibat. Bukan orang yang populer dan peduli sama kegiatan-kegiatan kayak gitu. Ya udah ngampus datang, setelah itu pulang, nah gitu aja. Ya terus cintanya itu tadi. Nah tapi saya menemukan ya kita sama-sama tahu lah abang kita ini Masterpiece. ya masterpiece ya, orang luar biasa banget.
kan dulu pengajar itu 3 berarti ya. Mas Pram, ada Bang Rido dulu namanya. Beliau sekarang di Jakarta, terus abang kita, Bang Riki. Bang Riki ini beliau ketika ngajar di kelas itu kan memang senengnya itu memberikan pemahaman kita itu lewat diskusi. Storytelling. Ya, storytelling. Dan dengan caranya beliau itu dulu semester pikir itu dibuka dengan hal-hal yang berbau kontroversi. Nah, Anda tahu lah, saya di sosmed itu paling senang sama hal-hal yang berbau gitu kan, kontradiktif pada umumnya orang. Kayaknya asik ya gitu. Seru. Iya, seru nih kalau saya punya ketajaman pikir seperti beliau, kayaknya asik juga gitu. Asik juga. Lebih punya power kayaknya ya. Bukan ke sana sih arahnya ya. Berarti saya mau mengkudeta, udah kayak nebang pohon beri. Hidup buruh. Berarti sebenarnya triggeringnya itu dari cara mengajar kansanya. Betul. Cara mengajar. Dan ya itu sampai sekarang memang bergelut di materi-materi yang seperti itu, ternyata memang. Dan dulu ada salah satu statement sih yang bikin saya sampai sekarang masih bertahan di Kansa itu, kata Bang Riki itu, ternyata belajar paling cepat itu dengan cara mengajar. Kenapa? Karena kita dituntut untuk punya pemahaman double. Iya. Satu, niat kita sebagai seorang pengajar itu kan bahasanya kalau dalam dunia pondok pesantren itu, kamu sebelum menyampaikan sesuatu tuh harus kamu deres dulu. Deres ya, mengulang. Kalau bahasa kansanya repeat ya, repetition. Setiap pengajar dia harus punya persiapan, dan persiapan itu kan dengan cara belajar. Tunggu Mas. Tolong ke kamera yang barusan. Gitu. Setiap pengajar. Oh iya. Setiap pengajar itu harus dimention tuh Mas. Tolong. Yang ini. Tolong. Oke, jadi gini. Kan bagaimana seorang public speaker itu bisa didengar, dilihat dan diperhatikan kan? Itu adalah ketika seseorang atau seorang public speaker itu dia punya power speaker. Dan power speaker itu salah satunya adalah persiapan. Berarti memang seorang pengajar sebelum dia mengajar dia harus persiapan belajar. Dan mungkin teman-teman merhatiin saya lah. Saya punya satu ritual di mana sebelum saya mengajar pasti saya menyisihkan 30 menit Di datang kantor. lebih tepat ya di belakang Di meja, kantor. selalu saya cari referensi. Ya bukan apa-apa, karena kalau saya tidak melakukan ritual itu kayaknya bakal ngeblank deh saya di ruang di kelas itu. Terus nggak pas juga sampean ngomong kayak gitu. Kalau sampean nggak melakukan itu kan? Iya. Nggak pas juga. Kayak itu bagian dari hizib sih. Saya mewajibkan diri saya. Iya. Mewajibkan diri saya. Karena termotivasi dari Bang Riki itu. Belajar tercepat itu dengan cara mengajar. Tapi mengajar yang seperti apa nih? Kalau kita nggak punya persiapan kan? Iya. Jadinya stand up comedy doang. Waduh. Kena kan, rasain. Stand up comedy butuh materi juga tau. Gak butuh jawaban. Stand up comedy doang dan bukan konteksnya kan kita bukan membuat orang ketawa kalau di mengajar beda. Bukan mau merendahkan stand up komedian lah ya, bukan. Enggak ada yang merasa itu. Ada enggak merasa terintimidasi? Enggak ada. Kenapa klarifikasi? Tapi yang menarik ini dari kita 3 kali take podcast. Iya. Nama Bang Riki ini disebut, siapa beliau ini? Bukan maksud saya, kayaknya kita harus ada di sini sih. Oh jelas. Bakal jadi bintang tamu kita Ya, berikutnya. Udah siap naras apa? Skripnya Pertanyaannya segini. itu udah sebanyak ini. Masalah skrip bisa, memori aman tak? Lampungnya kenceng. Kingmaker lah ya beliau. Iya. Kingmaker di balik kesuksesan pribadi-pribadi yang ada di Kansa. Iya. Iya.
sangat abang kita. berjasa sekali. Oke Kak, ngomong-ngomong nih Kak Ical itu kan kalau di kampus itu dikenal tegas gitu ya. Jadi kayak kalau kita tuh mau yang bercanda gimana-gimana sama Kak Ical tuh kayak canggung, kayak takut gitu. Kalau yang nggak akrab banget gitu ya. Nah, jadi akhirnya kan kayak orang-orang tuh mungkin di antara teman-temannya ada yang penasaran kayak hal-hal kecil gitu loh. Kayak Kak Ical itu suka makanan apa sih, hobinya apa sih, hal-hal kecil kayak gitu loh Kak. Kayaknya tuh cewek doang lah sih. Oh iya, maaf ya. Kita beda gender. Bukan, maksudnya itu kan kalau kayak dosen-dosen yang lain itu kan hal-hal kayak gitu tuh kadang diceritakan gitu loh. Jadi minta dosen lain makanan gitu. Enggak, bukan makanan. Gimana? Maksudnya kan menceritakan, kan beliau nggak mau cerita hobi makannya. Bukan, maksudnya gini loh, kalau kayak bisa dikatakan ya, kalau beberapa dosen yang lain itu kan cukup terbuka soal dirinya gitu. Karena kalau Kak Ical ini lebih ke pengalaman-pengalaman gitu. Kalau hal-hal yang disukai itu kayaknya jarang deh Sheila denger. Lebih ke internal lah ya. Iya. Oke. Menu makanan Mas. Oh, menu makanan ya. Enggak, hal-hal kecil gitu. Kak Ical tuh sukanya tuh yang hobinya Oke, apa oke. gitu. Kalau dari makanan minuman saya kayaknya nggak punya hobi. Iya. Hobi, Semua misalnya Semua kayak sama. Kak Ical kalau lagi, pasti kan Kak Ical pernah ya. Kayaknya ada kamu di maksa lah sih. Bukan, Sheila tuh sedang menjelaskan Iya, lanjut. maksudnya. Sorry. Lanjut. Kayak Kak Ical kan pasti pernah ada di kondisi Tidak mampu. Mau kenceng ini. Kenceng banget. ajar dia gak sopan. Bukan, Masih misalnya usaha, lagi dia masih kondisi- usaha. Hal apa yang Kak Ical lakukan, hal-hal yang Kak Ical lakukan yang berasa menyenangkan gitu loh. Apa aja sih kalau saya? Apa aja? Ya pada umumnya orang lah ya. Pada umumnya orang. Punya hal khusus gitu nggak yang disukai? Ya kalau saya sih, kalau dari hasil screening ya katanya. Tapi memang itu memang saya akui juga. Saya hobi denger sih ya. Hobi denger. Oh. Bahkan mungkin di HP saya di YouTube itu banyak banget video yang saya download, saya simpan itu. Saya mau naik motor, mau apa, handset selalu Nempel. nempel di telinga ya. Katanya sekarang sampai sekarang nempel. Itu sih mungkin yang maksudnya hobi yang sampai saat ini masih saya bawa. Maksudnya saya dominan data masuk itu lewat pendengaran dan itu saya Auditori. ya auditori dan saya buktikan dengan ya ritual itu hobi itu bagian dari hobi ya. Mendengar. Bagian dari Iya. hobi. Kayaknya sampai di YouTube itu sampai 900 video deh kayaknya. Saya download itu, simpen itu. Walaupun kadang diulang-ulang. Atau re-upload. Salah satunya ya. 900 video loh. Banyak loh itu. Maksudnya buat bahan. Iya. Gitu sih. Jadi kalau ditanya punya hobi khusus ya hobi sama lah. Tapi ya kadang saya nggak punya hobi khusus sih ya. Itu Mas mungkin ya. Sepengetahuan saya camping itu. Oh iya, Camping itu. ya. Kenal banget ya. Oh enggak, kebetulan gitu. aja. Udah dibilang Kan ceritanya kita lagi pura-pura gak kenal. Ya kan aku ngomong kebetulan, kamu yang ngomong kenal banget. Kalau camping itu mungkin karena natural aja ya, natural aja. Dulu saya teman-teman kalau saya cerita tentang Merauke, kira-kira apa yang tergambar? alam. Alam. Enggak, kalau aku Sabang. Sabang. Iya, soalnya itu yang terngiang-ngiang loh, yang sering. Kalau kota Tanah Merauke Papua. kalau kota Merauke-nya sendiri teman-teman kalau yang bisa digambarkan ya Tanjung Pinang deh. Persis ya, persis dengan Kecil itu. Iya, kecil kotanya. Tapi dulu saya dari kecil sampai SMP itu nggak tinggal di kotanya ya. Agak jauh tuh wilayah namanya Muting, kecamatannya Muting. Itu kurang lebih masih mau 150-an kilo ya. Listrik udah ada Mas. 2000 berapa listrik masuk? Kayaknya sekarang pun belum ini deh. Oh, Karena terakhir di Facebook saya masih berteman sama orang-orang di sana ya. Katanya masih upload ya? Mas Gibran tolong Mas Gibran. Iya. Upload lampu petromak, Bro. Karena listrik belum mati hidup, masih mati hidup.
kayaknya kita perlu hidupkan kembali Petromak kan ya. Beberapa hari yang lalu loh saya lihat postingan orang. Kawan ini sering suka banget giring ke sana. Udah gak mau ke sana. Gak maksudnya gini. Gak apa-apa loh, Ini ini jujur ini, camping jujur. ya. Kayak Agak kita riskan camping. soalnya. Oke. Ya namanya kita dulu tinggal di wilayah ya perbatasan ya, Merauke itu Ya. perbatasan. Ya masih dibilang jauh dari kota besar lah ya Ya. kehidupannya. Dan dulu teman-teman masih ingat zaman Bapak pluralisme kita, pluralisme apa? Pluralisme gitu. Ya, pluralisme. Gus Dur ya, almarhum Gus Dur, Bapak Presiden kita. Zaman dulu kan Ramadan liburnya sebulan ya. Dan kami di sana ngapain bro sebulan? Wih. Jadi 2 bulan. Karena puasa libur sebulan dan memang ya namanya kehidupan di kampung ya, ngebolang, tidur di hutan, Main bola api. Iya. Main bola api pernah kan? Pasti kan? Pasti. Bikin rumah-rumahan pohon dan itu biasa kita. Nah itu jarang kota lain sih mas. Kalau rumah pohon ya Iya. agak ekstrim sih itu. Peralatannya juga. Saya lakuin itu sama teman-teman sebaya dulu kayaknya bisa sampai nginep 2-3 hari deh di hutan. Nggak dicari. Ya udah tahu. Udah tahu. Wah. Memang udah kehidupannya seperti itu. Jadi itu yang ke bawah. suka Iya, camping. sampai ke sini ke bawah dan kebetulan ternyata ada komunitasnya kan Mapala masuk. Iya. Dan ya saya termasuk hobi menyalurkan itu akhirnya saya karena memang ingin merangkul anak-anak lewat hobinya itu akhirnya sering ya nemani anak-anak Mapala itulah Iya. terbawa itu sih. Teman-teman sebaya Kak Ical di sana tuh masih ada yang kontekan nggak sampai Oh masih sekarang? masih. Jadi menurutmu sana nggak ada sinyal? Gak ngomong kayak gitu. Iya. Masih kontak kan dong. Bukan maksudnya masih apa udah lost contact Masih. gitu. Saya SMP itu kan pindah ke kota, ya agak mendekat sama kota. Terus kemudian di wilayah Kecamatan Tanah Miring ya namanya. Terus di situ ya udah mulai ada teknologi masuk ya 2007 2008 Facebook itu. Akhirnya sampai sekarang sekolah saya di SMK Negeri 1 Tanah Miring sekarang jadi SMK 5 Merauke dah kalau nggak salah. Jurusan pertanian. Dan grup alumni ada sampai sekarang saya masih aktif di situ dan masih terhubung sama teman-teman. Tadi udah dibahas belum Kak Ical gimana ceritanya bisa nyampe Batam? Oh iya ya. Oh itu dia. Kamu Naik tahu pesawat lah. Marco Polo Bukan. nggak? Iya kan maksudnya dari kecil di sana gitu kan di Merauke. Historinya kok bisa nyampe Batam itu Nggak gimana? tahu tiba-tiba sampai aja dulu. Iya. Oh iya. Iya. Jiwa petualang. Petualang. Ini yang terbawa merantau. Lulus SMA melanjutkan studi di Jawa Timur di Kediri sambil di pondok pesantren. Terus ya akhirnya geser sampai Batam, Bro. Oh gitu. Iya. Jadi berapa lama di pondok pesantrennya? Perlu dibahas. Ya? Nggak pengen tahu aja. Oh, pengen tahu. 2 tahun deh kayaknya. 2 tahun. 2 tahun. Panjang kali perjalanannya. Ustazah, Iya, sehat. sehat. Tapi saya bukan ustadz ya kayaknya. Iya, jarang yang ini Mas, jarang yang panggil Ustaz kan. Iya. Emang nggak Nah, mau. balik lagi. Apa? Tadi ketemu jodohnya di Kansai. Ini kalau soal cinta dan rasa Tapi senang kalau apa perjodohan itu ya. Aku nggak mau ke situ sih benar. Tapi bentar. Apa sih maunya? Maksudnya kan secara apa pembawaan dan aura beliau kan itu banget ya, cool banget lah. Karismatik Makanya, banget. Ya karismatik makanya Sila sampai ngebet pengen tahu apa nih makanan favoritnya. Itu dari sisi cewek aja loh sebenarnya. Apa sih? Itu sama emang Silakat nanti. tiba-tiba. Enggak maksudnya emang Silakat. secara itu enggak kamu lah Sil. Siapa ya? Yang lain gitu. Cewek lain. Istri saya lah. Istri maksudnya apa karismanya itu kan emang sengaja sampai bentuk gitu atau pas di sini aja kayak gitu. Memang seperti itu sih. Saya kayaknya Mengalir aja ya, gitu ya, Kak? nggak pernah merasa
untuk membentuk karakter itu, kalau personal branding is okay. Kita memang diajari di Kansa untuk punya personal branding. Tapi saya kayaknya nggak punya usaha yang effort lebih deh untuk bangun. Memang itu. Iya. Kayaknya beliau memang Bawaannya. dari kecil memang disiplin. Dari Terus- kecil udah disiplin. Enggak juga sih. Bukan, aku enggak Disiplin, disiplin dalam apa bentuk rapi. Oh ya, oke. Enggak, aku malah kaget Saya riset pas kok. di sini. Maksudnya dong. ngelihat sampean kayak gitu. Waduh, kayaknya kayak jadi ada game gitu. Kan sebenarnya enggak ada, biasa aja santai gitu Oke. sebenarnya. Mas Eka sebagai konco kentalnya Mas Ical ini, hal apa saja yang kira-kira? Bongkar aib. Ini meja kejujuran loh. Maaf ya Kak Ical. Gak jadi wisuda nanti. Oh, masih ada ya, masih ada ya. Masih Itu- ada itu lah. Gak seru. jadi wisuda nanti. Lanjut Cil. Falling in love. Oke, jadi kalau dibilang personal branding enggak, tapi nggak tahu ya. Kan kita sesuai materi di jati diri itu kan. Jadi tiga hal yang membentuk jati diri seseorang kan. Lingkungan, amanah, atau kecenderungan hati atau hobi kan. Iya. Tiga hal. Hobi atau kecenderungan hati, yang kedua lingkungan, dan yang ketiga amanah. Memang di semua perjalanan diri saya kayaknya saya yang ketua kelas lah, yang gitu-gitulah. Oh, Ya punya iya, basic iya. itu. Atau mungkin karena orang timur yang hidup di Indonesia Timur tuh terkenal sama apa ya? Identik kerasnya kali ya. Orang menilai dari situnya. Jadi dan saya nggak ngerasa mengkamuflase diri saya untuk jadi tegas keras, enggak juga, tapi memang udah bawaannya kayak gini gitu. Ya maksudnya kan mereka nggak kenal dulu ya, maksudnya langsung jadi apa mentornya atau gurunya, mungkin berasanya seperti itu dari mereka. Kalau dalam kehidupan sehari-hari berteman sama teman kerja sama beliau ya. Jadi ceritanya tuh udah kenal berapa tahun sih? Jadi gimana ketemunya sama itu? Ah kan? Dibelokin lagi. Ini meja kejujuran. Enggak kan, Berapa narasumber dari beliau loh. Tinggal jawab. Dia mau jelasin ketemu falling in love pertama ini Jawab pasti dulu seru. itu. Seru, kamu bisa belajar gimana dia tuh. Ada aja jangan cuma alasan. doang cewek bisa ngikut tuh, gila gak? Enggak, kalau istri itu dulu malah Nggak suka. angkatan 3 ya, akrabnya sama Om Didi dulu ya, gengnya ya. Om Didi, Pak Budi. Tapi nggak ada kesalahpahaman kan sama Pak Didi ini kan? Takutnya ini. Karena punya kesukaan hobi yang sama dulu sama Pak Budi. Itu angkatan 3 tuh saya lihat dulu sering hobi banget bawa masakan ke Kansa. Basicnya istri Kuliner ini lah, memang kuliner. orang Ya, kuliner. suka masak. Jadi ya akhirnya, dan kami nggak tahu loh, maksudnya pernah kan di satu remaja masjid itu ya, pernah Satu masjid. liburan bareng gitu. Maksudnya remaja masjid itu bikin acara anjang sana kemana itu Tanjung Pinang. Terus satu rombongan. Saya nyupirin mobilnya itu. Wow, amazing sih. Iya. The power of love. Iya. Maksudnya itu nggak bakal tahu bahwa itu nanti Jodoh. jadi Ya. jodoh saya tuh. Makanya gak usah capek-capek nyari jodoh sih. Gak nyampe kok, ada di sebelah tuh. Jodoh center. Mall. Tuh, ada efek manual tuh. Ada. Nah itu si Kansa sih Editor yang terbantu. mempertemukan Kansa. Saya kalau lihat file-file lama, ya memang kayak nggak punya memori foto sama dia gitu ya, nggak ada. Jadi nikah dulu atau wisuda dulu pas itu Kak? Ya aku takut pertanyaanmu sebenarnya. Jadi nikah dulu atau hamil dulu? Wisuda dulu atau nikah dulu pas itu? Nikah. Nikah dulu ya berarti. Nikah dulu. Nikah. Saya masih jadi mahasiswa dulu. Jadi, Enggak, itu Mas, coba bahas ya. Boleh enggak sih? Kan sampean sempat struggle untuk dapat momongan tuh. oh ya. Itu maksudnya kan cukup lama, berapa tahun? 4 tahun apa 5 tahun tuh? Hampir 5 tahun ya. Nah, 5 tahun. katakan 5 tahun. Kan pasti bukan hujatan, maksudnya kayak pergunjingan. Iya. Terus Pertanyaan orang ya, terus antisipasinya, terus way out-nya sampai sampean sekarang
punya anak tuh gimana? Kansa sih sebetulnya yang maksudnya Kansa yang ngajari Kansa lagi. Sudut pandang itu tadi ya. dan amit-amit ya, saya dulu punya teman dekat di Kansa lah, kita punya teman terus Cowok cewek Kak? bakal nonton sih dia. Bakal nonton. Cowok atau cewek? Ya, saya dulu sama Spesifik banget ya. teman angkatan Oh, nggak boleh jawab ya? Lucky namanya. Lucky. Dan dulu angkatan 1 kan aktif ya, ada teman-teman dan ada salah satu teman kita yang senior itu usianya kurang lebih 30 ya, 30 belum 30 atau 31 gitu. Belum nikah. Dan kita sering ya sesama teman biasalah kita bully ya bahasanya. Kita bukan Iya. bully sih. Ya bercanda lah. Ceng-cengan Ya standar lah. Buset 30 tahun lo belum nikah, nanti punya anak umur berapa gitu kan. Kita sering ngecengin seperti itu, tapi ternyata setelah saya menikah umur 24 Ya. sama dengan dia bro, umur 30 baru punya anak. Iya kan masih gitu. Ternyata memang takdir itu Iya. gimana ya? Ya Allah tuh Gara-gara punya ngeceng. rencana itu ya. Tapi kejadian itu, maksudnya pola pikir kesadaran itu saya dapat setelah saya punya anak. Setelah berproses. Iya ya, setelah punya. Saya dulu kita pernah loh ngecengin teman itu kan. Kamu udah umur 31 tahun belum nikah gitu kan. Oh, buset untuk pipis doang gitu. Untuk pipis doang gitu kan. Iya, iya. Tapi dia begitu nikah di usia segitu langsung punya. Langsung dapat. Nah, sedangkan saya ya, Yang awal. iya lebih awal punya anaknya sama dengan usia dia gitu loh. Tapi enggak Pelajarannya perasaannya nih. pas lama dapat Oke, momongan oke. tuh gimana? Ya pastilah maksudnya Gelisah itu. kalau sebetulnya laki-laki ini kan lebih bisa menutupi hal kayak gitu. Iya, Dalam hati kekecewaan dengan ucapan statement orang ya, maksudnya laki-laki lebih bisa menutupi, tapi biasa lebih susah kan ke perempuan. Rasa. Ya, jadi dia terkadang tidak mampu menyembunyikan apa yang datang, mengganggu perasaannya itu kan, Iya. nggak bisa. Tapi ya karena Kansa itu akhirnya terus kita belajar ternyata memang kita nggak perlu terlalu memasukin semua hal yang nggak penting, termasuk bagian dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan. Sebetulnya kan kita nggak boleh mempertanyakan ke seseorang segala sesuatu yang memang itu ranahnya. bukan kuasa dia. Iya. Kapan nikah? Nengok kamera Kak, biar pada tahu. Kamu lu. Ya pertanyaan-pertanyaan, kan teman-teman sadar bahwa hidup itu kan proses penggenapan ya. Hidup itu Iya. proses penggenapan, nggak pernah lengkap kan. Iya. Iya. Dari kecil kita udah biasa ditanya, udah bisa duduk, kapan bisa merangkak, Iya. ya kan? Setelah merangkak kapan bisa jalan? Nggak pernah cukup. Iya, setelah jalan kapan bisa lari, kapan sekolah, kapan ini terus nggak pernah lengkap kalau ngikuti maunya orang ya. Iya. Nah, padahal kan ya, saya pakai pola pikir hidup adalah penggenapan, tapi nggak boleh juga kita bertanya sama segala sesuatu kapan punya anak. Coba kita balik tanya ke orang itu, kamu kapan mati gitu. Aduh. Keren kali itu Kak. Aduh. Jadi Mas Gibran tadi udah saya sebut loh Mas. iya. Maksudnya boleh nggak kita nanya kayak gitu ke seseorang yang nanya kapan kita punya anak gitu. Iya. Ya kan? Boleh. Iya. Iya. Seharusnya sih boleh Hal ya. yang sama gitu. Tapi pasti bakal- Gimana perasaannya Iya. gitu. Ya. Nah, ya sering banget pulang, terutama kalau lagi, makanya kayaknya semenjak perjalanan pernikahan kami, istri itu ikut acara-acara alumni itu hanya beberapa kali gitu. Ya karena itu pertanyaan. Oh, menjaga Akhirnya ya. dia Menghindari, membatasi. ya, Tiba-tiba dan jaga pulang rasa. mewek nangis. Orang tadi dirasanin sama itu, ditanya, udah 3 tahun nikah belum punya anak. Ya Masih kali. gimana ya gitu. Iya. Saya termasuk yang mengikuti ya. Iya. Proses itu sampai akhirnya dapat omongan, prosesnya gimana itu saya ikut senang dan boleh ditanya, saya nggak pernah mempertanyakan Iya, betul. kapan punya, santai aja, maksudnya tinggal kapan prosesnya kan yang Dulu sering kita double date ya. nah ya Tapi udah nikah ya, udah iya Ke pantai dia bawa
istrinya saya sering loh dulu sering. Beliau ini orang yang sangat menutupi itu Kak. Enggak. Istrinya, anaknya nggak mau tahu rumahnya di mana, jadi dia nggak mau kasih tahu detailnya. Jadi aku cerita nih. Aku akan menceritakan diriku. Ini nggak blunder statement saya tadi ya? Enggak sih, sebenarnya itu mau aku buat gimmick tapi dibongkar ya. Takutnya selama ini memang ada yang ditutupi. Enggak ada. Sebenarnya cuma biarkan orang berasumsi aja. Oke, Kan orang ya kayak tadi kan orang nggak harus siapa lu kan ya so tahu aja Kak, kalau beliau ini tuh yang menutupi sekali. Jadi kayak misalnya kalau kita Itu kan nanya kan, menurutmu, Sil. enggak kayak gitu faktanya kok. Oke gini aja. Coba, udah berapa anaknya sekarang? 15. Gak, dia gak mau jujur. Padahal itu kan mudah untuk dijawab kan Kak. Ya Udah, tapi sebagian orang memang ada yang dia tidak mau kehidupan pribadinya itu dicampur aduk dengan kesehariannya itu fine aja, sah-sah aja. Kepo sih ya. bukan kepo, cuman biar Sila paham baru tuh. pertama kali ketemu yang kayak gitu. Oh. Banyak. Biasanya kalau ditanya tinggal dijawab. Makanya jangan sering telat. Saya mainnya kurang jauh memang Ya, benar. tapi kebanyakan yang seperti itu biasanya dia ada modus. Klasik itu sih. Semoga istrinya nonton. Istri siapa? Istrinya Bang Eka. Oke, karena ini udah 60 menit berjalan. Kok cepat kali? Nggak berasa juga waktu berlalu. Ini Mas, sebagai penutup ya. Kan sampean hidup besar di Merauke. Pasti masa kecilnya di situ tuh nyeleneh lah, bukan nyeleneh pasti punya kenakalan lah. Oke. Tapi ini kita awali dari kami dulu baru sampai terakhir ya. Oke. Jadi kenakalan masa kecil nih. Dikorek lagi. Dari aku aja ya. Sila gak pernah nakal. Langsung di skip yang aja. gonggongnya terakhir. Maksudnya yang kenakalan masa kecil. Atau kamu duluan? Gak mau, Sila gak punya kenakalan. Kok enggak harus? Lanjut. Jadi- Silakan. Kecil tuh di rumah tuh ada kios. Kios tuh biasanya jualannya beras yang di Madura lah, warung Madura ya. kios biasa. Iya warung Madura, akui aja. Bukan. Bukan itu masalahnya. Enggak. Tahu sadar gak sih dia orang Madura lah aslinya. Kan ditutupinnya semua. Kamu salah Jadi sih. begitu memperkuat ketika dia cerita kecil kios langsung. Ayo Kak, bongkar semuanya Kak. gitu. Lagi Kak. Warung Enggak, Madura, itu iya. Oke, masalahnya oke. pas waktu Rasain. di Malang. Oke di Malang. Ada Tapi sukunya Madura kan ya. half. Oh. Iya. Oke lanjut. Orang Madura. My half board. Iya. Lanjut. Ya, jadi di beras terus jualan rentengan gitu, ciki-ciki. Kelontongan ya, Ya. kelontongan. Terus aku lihat botol keratin Hemaviton lah awalnya dulu. Ya. Jadi kayaknya Hemaviton nih kalau kuisi air gak ada yang tahu lah. Pikiranku. Akhirnya aku minum. Habis aku minum, Diganti air. aku ganti air. Nggak lama, mungkin ada selang seminggu, tiba-tiba diomelin. Karena kata ibu itu, kamu ganti sih pakai itu. Kenapa emang? Ini orang sebelah beli dibalikin katanya kok rasanya air. Ya aku mau nggak ngaku gimana kan senyum-senyum itu ya, senyum-senyum tapi diikutin dengan sapu ya. Wah. Nggak Tapi belum nakal. kena sapu kan? Kabur dulu lah. Ya. Mana ada anak kecil mau dipukul. Silakan kalian udah. Tumben gak pernah dibahas ini pembubaran panitia. Jangan semua Kok jauh itu. sekali. Kita pengen kali ngerosting dia dari tadi. Aduh, udah telat. Ya udah sekarang giliran Sheila ya. Yang mana ya? Bahaya. Itu yang maksa kawanmu mualaf itu kayak mana ceritanya? Jangan itu. Itu kenakalan ya? Ya apapun lah. Enggak, yang ini ada yang Sheila keingat aja ya. Sheila itu kan dari kecil itu terbilang nggak pernah bikin masalah di sekolah.
dari SD. Pokoknya mulus-mulus aja hidupnya tuh anteng-anteng aja gitu kan. Di penilaian orang tua, ibu ceritanya begitu kan. Bahkan Sheila tuh bisa lebih milih gak sekolah ketimbang terlambat dulu tuh. Pokoknya kayak gitulah polanya. Sampai Sheila pas SMP itu mondok, Sheila gak pernah berkasus nih. Tiba-tiba pas kelas 2 itu Sheila tuh lagi ada deket lah, dideketin lebih tepatnya. Ada yang ngasih surat. Pernah saya cerita itu kapan ya? Ya. Nah, Gak pernah sih, terus saya ada nggak dengar. kayaknya di podcast sebelumnya ada yang ngasih surat. Jadi kawan Sheila tuh ngasih tahu kan di pondok itu tuh pas itu masih seng aja. Antara asrama putra sama asrama putri itu cuman seng, tapi ada bolongnya di tengah. Kamu terobos. Bukan, bolong di tengah itu bisa ngelihat ke masjid putra. Nah jadi dari gerbang itu teman Sheila teriak sil kayak gitu kan. Kenapa? Bang gitu. Itu sih itu lagi sholat kayak gitu. Kami semangat lah ya kan. Mana. Pergilah ngintip di situ kan di apa namanya bolongan Siapa namanya? itu. Hah? Namanya siapa? Si Cowok. yang diintip gitu. Nggak usah kasih tahu lah. Akhirnya kebetulan ada muda birohnya muncul. Langsung dipanggil pakai mic dari rumahnya Kiai. Ila Uktina Ashila Nur Aziza. Pokoknya langsung dipanggil ke rumah Bunyai gitu kan. Kami dapat kenapa kita dipanggil kayak gitu kan. Kami nggak tahu kenapa kami dipanggil, masih nggak merasa salah soalnya. Tiba-tiba udah nanti aja tengah malam aja kumpul sama Bunyai kayak gitu kan. Tiba-tiba Sheila udah ditelepon aja sama mama. Kaget ya. Astagfirullahalazim nak. Apa mah? Istighfar ngapain ngintipin orang? Pokoknya kayak gitu. Apa mah? Ya Allah nak, kayak mana mama ngajarin Sheila sampai ngintipin orang mandi? Gak ada mah, katanya kayak gitu kan. Sheila gak ada ngintipin orang mandi. Itu tadi kata kakak-kakaknya. Kata ustadzah. Kata kakak-kakaknya itu, kata kakak-kakaknya Sheila ini habis ngintipin laki-laki kayak gitu. Ngapain ngintipin orang mandi? Bukan loh, bukan ngintipin orang mandi, kata Sheila kayak gitu. Itu mama sampai nangis sejadi-jadinya. Akhirnya mamamu yang ngintip. Enggak. Orang tua disuruh datang. Gara-gara itu orang tua disuruh datang kan. Sheila bilang sama mama, "Ma, udah bilang aja mama enggak punya motor, terus mama enggak bisa datang. Nanti di sini Sheila yang ngatur." Kayak gitu. Itulah. Berarti udah berani berbohong lah ya di pondok itu. Enggak, kan itu hal kecil yang dibesar-besarkan. Itu bohong kecil bisa jadi hal besar loh. Kan kami cuma nengok dikit gitu, bukan kamar mandi. Kan kalau kamar mandi iyalah salah. Akhirnya kami dihukum deh, masak di dapur 1 minggu. Enak lah masak di dapur. Tapi itu Sheila ingat kali mama shock karena anaknya gak pernah berkasus. Tiba-tiba dapat telepon ngintipin laki-laki mandi. Aduh. Begitulah, silakan Ya. Saya mungkin nggak cerita celana yang jatuh itu. Lanjut. Bentuk perhatian bapak itu, Mas, ke saya Anaknya. itu agak berbeda. Jadi waktu kelas 5 atau 6 SD gitulah, saya punya kawan main PS2 ya. Dulu PS2 kan masih hype-nya. Waduh. Itu dari minggu pagi sampai menjelang Isya. Jadi pas mau menjelang Isya itu karena udah tahu bapak bakalan balik kerja, itu kan bapak kerja ini ya, naik bus. Ya, tahu sendirilah orang bus seperti apa kerasnya. Orang pulang ya. Kerasnya seperti apa. Di rumah itu ada motor ini Astrea Robot yang knalpotnya udah bobok itu. Wah, jadi kejadian itu ada 2 jalur. Nah, biasanya bapak lewat jalur sebelah kanan. Saya pulang sama kawan ini lewat sebelah kiri. Karena sudah tahu suara motor itu dekat. Jadi kamilah langsung matikan PS-nya lewat belakang, masuklah jalur kiri nih. Saya bilang sama kawan ini kan, "Bon, lu pulang lewat ini kebun-kebun ini." Aku lari. Tapi itu beneran PS kan, bukan VCD kan? PS. PS. Kelas 6 saya belum yang VCD itu belum. Arahnya VCD seri kan? Lari sampai rumah itu, Mas, langsung tengkurap baring diem gitu kan. Nah, bapak ini nggak tahu lah. Kayaknya motornya masuk gigi 1 aja itu. Drone sampai rumah itu udah bawaannya udah pengen nendang orang. Yang ditendang pertama pintu dar memang ya ditendang.
Habis itu saya nahan napas biar supaya tenang kan, karena lari kan Deg-degan. ngos-ngosan kan. Jadi supaya tenang, pura-pura kayak tidur lah tengkurap kan. Langsung ditendang. Deng, jelondong. Nipu orang tua. Cari, disuruh makan aja lah. Oke, saat itu oke lah. Masih biasa-biasa aja, kena tendang aja. Nah, hari berikutnya Dibales. Ngebales tendang. Enggak, bapak ini datang tapi motornya nggak dihidupin Mas. Jadi dari jauh tuh didorong. Tahu-tahu ketok pintu kan. Kami masih main. Gol kasih gol kan. Ada yang ketok pintu. Nah, si kawan ini, si Ambon ini, panggilannya Ambon kan. Pul. Ada yang ngetok pintu, bukalah kan. Kowe ae. kamu aja. Dibuka. Langsung terdiam lah kawan ini. Karena tahu udah diginiin kan. Udah. Pul. Ayo mainnya urung teko Pak Kucik ya ini kata. Masih jam segini gitu kan. Ternyata pas nengok Pak Mun. Waduh itu kalau di Tom and Jerry rasanya darahnya udah putih semua gitu. Matanya nggak ada hitamnya udah. Nyampe di depan pintu, tangan kiri tuh Mas. Enggak, mukulnya itu enggak mukul yang kenceng enggak, sambil lemes, tapi kenanya tuh bisa kayak film Matrix ya, yang pakai slow motion. Bisa ya ampun. Kita gak bayangin. Pukulan tangan kiri yang sangat telak, itulah bentuk perhatiannya. Gara-gara apa? Kalau waktu maghrib Nggak boleh PS. iya, waktu pulang ya pulang, makan ya makan. Itu yang saya ingat sampai sekarang. Bentuk kejahilan dan kenakalannya gitu. Saya Iyalah. apa ya, ntar ya, banyak sih cerita, tapi yang paling berkesan dan kalau mungkin ketemu kayaknya beliau udah meninggal ya. Waduh. Aku kan agak berat bercandain dari. Bercanda ini. Tapi gini, kan saya itu dulu memang kami cowok-cowok ya di rumah itu. Saya anak nomor 4, punya abang 3. Dan punya teman sepermainan tuh rame gitu. Dan lalu kehidupan di kampung itu kalau udah habis maghrib, kalau nggak ada listrik orang dah masuk rumah ya. Kayak di kampung tuh jam 8 tuh kayaknya memang udah sepi banget ya. Sepi. Dan di gang yang berbeda itu, di gang paling ujung tuh, di gang yang berbeda dari rumah kami itu ada ibu-ibu, mohon maaf nih, beliau apa bahasanya, single parent ya, single parent. Tapi di rumah beliau ini banyak banget tanaman, punya mangga. Ini tetangga nih ceritanya. Iya ya tetangga, tapi agak jauh gitu. Iya, beda kan. ngerti. Punya mangga, dan saya inget banget waktu itu kondisinya lagi bulan purnama gitu, bulan purnama terang habis dari langgar lah ya, habis dari musola, Surau ngaji. Terus tiba-tiba ada yang punya ide. Ibu ini Siapa nih yang punya ide? Bu Karmina ya. Namanya Bu Karmina. Saya masih ingat banget tuh Bu Karmina. Beliau memang luar biasa, maksudnya semangat petani lah orangnya. Beliau berkebun. Saat itu kayaknya bentar lagi ada yang ngomong, Bu Karmina punya tanaman bengkoang. Punya tanaman bengkoang. Ini ide siapa dulu nih? Lupa siapa yang Nggak usah malu-malu, nggak apa-apa. Aku aja dulu. Tapi bukan saya, karena saat itu saya kayaknya paling kecil ya. Ya, lanjut. Tukang gali. Paling kecil. Akhirnya Ngintip juga. nggak ngintip. Oh. Karena gini kan, beliau ini single parent dan kayaknya di rumah itu memang sendirian tinggal. Jadi habis Isya setelah pulang dari surau itu, di sana dulu orang bilang langgar ya, ada yang bilang langgar. Terus kemudian kita sengaja ganggu rumahnya itu, lempar pakai batu. Aduh, aku punya lagi cerita itu. Lempar pakai batu supaya tujuannya apa? Beliau takut. Kita curi bengkoangnya bro gitu. Kita curi bengkoangnya. Dan begitu dia mungkin sadar, buka pintu ya, kayaknya mungkin bawa sabit, entah bawa apa ya. Ditinggalin, saya ketinggalan. Teman-teman tuh pada lari, saya ketinggalan. Gara-garanya? Nggak tahu kenapa ya. Nggak denger. Ya, jatuh entah apa lah ya. Ketinggalan. Ketangkep bro. Dibawa pulang ke rumah. Terus ya tau lah sampai rumah yang terjadi anak dulu gitu ya. Ikat pinggang ya kan. Itu kayaknya asik. Tapi
lucu Asik. gitu. Jadi itu Asik. bukan Ditinggal sama temen. Iya. Besoknya masih temenan nggak? Masih lah. dan kayaknya aktivitas itu, tapi ini hal yang salah ya, jangan ditiru. Tapi Ini anak kayaknya punya cerita kayak gitu. Ya, maksudnya- Ngambilin jailin tetangga. Ya. Itu bukan untuk dimakan. Seru loh Ya, itu. Seru kayak gitu. Aduh. Tapi hal yang salah. Tapi sampai sekarang ya itu ngalir aja. Tapi kalau ingat, buset itu punya salah sama orang ngambil. Tapi kan belum sempat kambil kan? Kayaknya udah ada yang sempat ngambil deh kayaknya. Oh jadi yang kabur itu udah bawa. Iya. Bengkoang itu kan tahu kan tumbuhan bengkoang tuh? Iya. Iya. Jadi Kak Ical yang ketinggalan nggak bawa apa-apa. Enggak ada. Berarti samaan ketinggalan. Karena samaan ketinggalan, perkenalkan teman-teman ya. Oke. Itu kayak sampai sekarang masih menggelitik. Ditinggal loh, ditinggal. Oke. Oke, terima kasih Mas Ical sudah berbincang-bincang sama Nggak berasa sejam Mari juga. kita repot ini. Mari kita repot. Gak terasa ya guys, udah 1 jam lebih. Sudah kita. 1 jam lebih. Oke, untuk yang mau tanya-tanya bisa kemana Sil? Bisa langsung ke Instagramnya Kansa, kansa.batam huruf kecil semua. Boleh juga langsung komen postingan YouTube kita. Sebenarnya kalau soal Kak Ical ini pasti masih banyak banget ya yang ingin dikulik. iya. Kita bakal buka sesi lagi kok nanti. Bukan cuman ini aja, tenang aja teman-teman. Oke. Kalau request sih lah. Boleh, mau request bintang tamu, teman-teman mau curhat untuk diangkat nih saat kita lagi podcast, kami lagi podcast itu boleh banget. Dan by the way, Wah. bintang tamu kita berikutnya itu siapa? Oh, Rahasia. Pokoknya dari podcast pertama selalu disebut namanya. Itu clue-nya. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.